Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Robahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Final Destination tahun 2000 akan menceritakan tentang para remaja yang berusaha menghindari kematiannya. Nah loh, emang kematian bisa dikibuli, John? Seperti apa ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Get it when I get back. Todd and George's dad just called. He's picking you up at 3:30 tomorrow, and the bus leaves the high school for the airport around 5. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Alex sedang mengemasi pakaian untuk pergi ke Paris dalam rangka studi tur sekolah. Sebenarnya jadwal keberangkatan masih besok sekitar pukul 9 malam. Namun karena Alex anak yang satset dan tak ingin gurung gusuh tepuguh, ia pun memutuskan untuk membereskannya malam ini saja. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan teman-teman Alex yang juga akan ikut studi tour. Ada Carter si gerengseng dan paling so aing, Todd yang bisa dibilang paling dekat dengan Alex, George yang merupakan kakaknya si Todd, Terry pacarnya Carter, Clear si kutu buku, dan terakhir ada Bu Guru yang merupakan wali kelas sekaligus orang yang akan memandu mereka nanti. Ketika sedang memberikan paspor, Alex sempat dibuat janggal saat melihat jadwal penerbangan yang terus berubah. Entah memang suka error atau bagaimana, namun keanehan kembali terjadi saat petugas memberitahu jika jam keberangkatan secara kebetulan sama dengan tanggal lahirnya. Tak hanya itu saja, ketika Alex sedang di toilet, ia mendengar musik dari ruang tunggu yang dinyanyikan oleh almarhum artis terkenal zaman dulu, yang ternyata si artis tewas akibat kecelakaan sebuah pesawat. Singkat cerita, mereka pun mulai menaiki pesawat dan menuju tempat duduk masing-masing. Yang baru saja akan duduk, Alex dihampiri oleh dua sahabatnya meminta untuk bertukar kursi agar bisa berdekatan dengan teman ciwinya yang lain, di mana Alex hanya manut-manut saja dan langsung pindah ke kursi sebelah Todd. Karena beberapa keanehan yang sebelumnya dialami, ia menjadi sedikit parno, gelisah, cemas saat berada di dalam pesawat. Ditambah cuaca buruk dan beberapa bodi pesawat yang sudah rusak, bahkan beberapa fasilitas lain seperti baut pengunci yang terlepas sendiri. Tak ingin terlalu parno, Alex tetap berpikir positif dan menganggap jika semua ini hanya kebetulan semata. Ketika pesawat lepas landas, Alex yang mencoba untuk tetap tenang pun malah kembali dibuat gelisah saat pesawat mengalami turbulensi, disusul dengan lampu yang tiba-tiba rebray. Sempat ditenangkan oleh pramugari yang mengatakan bahwa ini sudah biasa, namun hal itu berbanding terbalik dengan keadaan turbulensi yang semakin parah dan... Ya, itu ternyata hanya bayangan Alex saja yang terus rasa akibat hal-hal aneh yang sudah dialami. Entah barusan Alex ketiduran atau memang bisa melihat masa depan. Namun faktanya saat ini ia masih berada di tempat duduk dengan kedua temannya yang baru akan menukar kursi mereka. Alex yang penasaran pun langsung memastikan dengan memeriksa baut meja yang ternyata benar-benar rusak, persis seperti dalam bayangannya. Merasa bahwa semua ini sudah bukan kebetulan, Alex pun meminta semua orang untuk segera turun dari pesawat, di mana Carter justru menganggap jika Alex hanya ingin mengacaukan suasana saja sehingga Akibat kejadian barusan, pihak keamanan melarang Alex dan 6 orang lain yang salah satunya bernama Samsul untuk tidak naik pesawat karena ditakutkan hanya akan membuat penumpang lain merasa terganggu. Carter yang tidak terima dengan hal itu pun sekonyong-konyong menyerang Alex dan membuat suasana kembali memanas, yang ketika mereka sedang berkelahi, tiba-tiba... There they go. Here we stay.
Entah ini hanya kebetulan atau memang Alex bisa melihat masa depan, entahlah, sesuai bayangannya, pesawat yang akan mereka tumpangi tiba-tiba saja hancur bahkan sebelum jatuh ke daratan. Di mana hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut dan seolah tak percaya, tidak terkecuali Alex itu sendiri. Tak lama muncullah pihak FBI yang langsung turun tangan menangani kasus ini. Si agen menjelaskan bahwa ada kejanggalan dalam kecelakaan barusan, mengingat ada beberapa penumpang yang memaksa turun sebelum pesawat lepas landas, sehingga sebagai langkah awal, mereka pun akan diinterogasi untuk mendapat petunjuk lebih detail. I'm sure this will prove invaluable to our rescue attempts and any potential criminal investigation. Dari keterangan para saksi, Alex lah yang paling disudutkan dalam hal ini. Bagaimana tidak? Tepat sebelum kejadian, Alex meminta semua orang untuk turun dan mengatakan jika pesawatnya akan meledak. Padahal kita semua tahu jika itu baru bayangan si Alex saja. Namun karena hal itu, pihak FBI akan mengawasi setiap gerak-gerik Alex sampai diketahui penyebab ledakan pesawat yang sebenarnya. All right. Setibanya di rumah, Alex langsung menyalakan televisi untuk melihat berita terkait kejadian barusan. Reporter menjelaskan bahwa saat ini belum ditemukan adanya tanda-tanda korban yang selamat, di mana hal itu benar-benar membuat Alex terpukul karena merasa jika dirinya lah penyebab dari semua kejadian mengerikan ini. Eyewitnesses at the airport as well as on Long Island. 40 hari berlalu, terlihat pihak sekolah mengadakan acara mengenang kematian para murid dan beberapa guru yang tewas dalam ledakan pesawat bulan lalu. Di situ juga ada si agen yang menghadiri acara tersebut sembari mengawasi Alex karena masih belum diketahui penyebab kecelakaan pesawatnya. Untuk Alex, kini ia dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap aneh dan hanya membawa apa saja, tidak terkecuali Todd yang merupakan bestie Alex satu-satunya, dan hanya Claire lah yang masih peduli terhadapnya, bahkan sampai berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya waktu itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Merasa jika dirinya menjadi tersangka dalam kejadian ini, Alex pun mulai melakukan investigasi mandiri dengan membaca berbagai artikel tentang kecelakaan pesawat untuk mencari informasi terkait penyebabnya. Hal itu dilakukan agar pihak berwajib tahu jika ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dan ya, Alex tiba-tiba dikejutkan dengan burung hantu yang tak sengaja menabrak kaca. Kesal dengan hal itu, ia pun melemparnya dengan koran yang kemudian tercabik kipas, di mana salah satu potongan koran itu berisi kata Todd tidak pakai N, sehingga Alex yang memiliki firasat buruk tentang Todd pun memutuskan untuk segera menemuinya. Sejenak kita tinggalkan dulu Alex dan beralih ke Todd yang lilir karena kebelet nyaduk, di mana kloset tiba-tiba mengalami kebocoran, disusul dengan kemunculan bayangan misterius yang langsung menghilang. Tanpa memperdulikan hal itu, Todd yang bermaksud kembali tidur pun memutuskan untuk membereskan dulu bekas jemuran yang masih tergantung di WC, tetapi terlambat bagi Alex mendapati temannya sudah tewas dan dibawa oleh tim medis untuk dilakukan otopsi. Di sana juga ada si agen yang langsung ke lokasi setelah mendengar kabar kematian Todd dari keluarganya. Melihat ada Alex di sana, si ayah langsung murang-mareng tepuguh dan mengatakan jika anaknya tewas bundir setelah merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan kakaknya yang diketahui ikut tewas dalam ledakan waktu itu. Keesokan harinya, Alex pun memutuskan untuk menemui Claire di rumahnya. Di sana Alex mulai curhat jika dirinya belum tenang karena tidak sempat melihat Todd untuk yang terakhir kalinya. Sehingga Claire yang juga penasaran dengan kematian Todd pun memutuskan untuk pergi melihatnya bersama Alex. Dikira akan datang secara baik-baik, mereka rupanya memutuskan untuk menyelinap masuk ke ruang otopsi yang ketika Alex sedang mengungkapkan rasa bersalahnya, tiba-tiba Please, let his hand do that.
Vascular flush create cadaveric. Ya, mereka dikejutkan oleh petugas otopsi yang baru selesai memeriksa mayatnya Todd. Dari hasil otopsi yang dilakukan, Todd rupanya bukan tewas karena bundir, melainkan murni kecelakaan yang hal itu dibuktikan dengan tanda lecet kutikula pada jarinya. Jadi kutikula atau paronychia itu adalah sebuah luka kecil pada kuku atau jari bekas sebuah tindakan tertentu yang dalam hal ini luka itu muncul akibat Todd berusaha menarik kawat yang melilitnya namun gagal, sehingga bisa disimpulkan bahwa Todd sama sekali tidak bermaksud untuk bundir, melainkan memang murni kecelakaan yang entah apa penyebabnya. Keesokan paginya, Alex kembali menemui Claire untuk membahas kecelakaan Todd yang dianggap tidak wajar. Alex kemudian menunjukkan kepingan koran yang ia dapat sebelum kematian Todd. Ia mulai berteori jika mungkin saja kepingan koran itu adalah sebuah tanda jika orang yang bersangkutan benar-benar akan mati. Namun yang membuat Alex bingung adalah jika memang setiap kematian akan memberikan tanda, lantas siapa orang yang berikutnya akan mati? Wow. You can find death omens anywhere you want to. So does the word choke. So what, we're gonna choke to death? I want to hear you. Tepat saat diskusi masih berlangsung, Alex tak sengaja melihat bus yang lewat di pantulan kaca, padahal jelas-jelas tidak ada bus sama sekali. Tak lama, muncullah Bu Guru dan Samsul yang kebetulan lewat, disusul dengan si gerengseng Carter yang sepertinya masih ngenes terhadap Alex karena dianggap hanya bawa apa saja. Sempat dipisahkan oleh Terry, Carter yang heras hulu pun sama sekali tidak mendengarkannya, yang ketika Terry bermaksud untuk pergi, tiba-tiba... Then you can just drop dead. Malamnya saat nonton televisi, secara kebetulan berita sedang melaporkan penyebab ledakan pesawat yang terjadi bulan lalu. Polisi menjelaskan bahwa ledakan disebabkan oleh rusaknya penutup silikon pada jaluran pembuangan yang mengakibatkan kebocoran pada cairan mudah terbakar, di mana percikan apinya menjalar sampai ke jalur bahan bakar, sampai akhirnya terjadilah ledakan dahsyat yang menghancurkan pesawat. The fuel switch beneath the coach cab ignited the fuel line and proceeded to the fuel pump. Disitulah Alex akhirnya menemukan semacam pola yang menunjukkan urutan siapa saja yang termasuk dalam rantai kematian ini. Awalnya terjadinya ledakan dimulai dari tempat duduk Todd, kemudian berlanjut ke tempat duduk Terry, di mana mereka tewas sebagaimana urutan ledakan yang semestinya. Lalu ledakan selanjutnya mengarah ke tempat duduk si ibu guru, sehingga Alex yang merasa teorinya benar pun dengan cepat menuju ke rumahnya untuk mencegah dan menghentikan rantai kematian ini. Die anywhere they would have died. That's design. Miss Luton's next. Bu Guru sendiri terlihat sedang beres-beres untuk pulang kampung karena takut kejadian serupa akan menimpanya, apalagi setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Terry tertabrak tadi siang. Sebelum pergi, ia pun memutuskan untuk ngeteh dulu agar pikirannya sedikit tenang, di mana keanehan mulai terjadi saat kompor tiba-tiba mati, disusul dengan kemunculan bayangan misterius dari balik teko dan... Karena kompornya mati, ia pun memutuskan ngecil dengan minum amer saja, yang tanpa disadarinya, gelas tiba-tiba retak dan menyebabkan amernya uncrat-ancret di lantai, disusul dengan komputer yang juga terkena cipratan air, sehingga inilah yang terjadi. Dan ya, komputer pun meledak dengan beheng si ibu yang tak sengaja terkena serpihan kaca sehingga membuat getih berceceran ke lantai. Beliau yang panik pun dengan cepat pergi ke dapur untuk mengambil alat P3K tanpa sadar jika ledakan komputer tadi telah menimbulkan api yang menjalar ke seluruh lantai dan... Tak lama muncullah Alex yang baru tiba di kediaman si ibu. Di situ juga ada Samsul yang kebetulan lewat habis dari warung teh Yuli. Ketika sudah di dalam, Alex benar-benar dibuat terkejut saat melihat keadaan sudah kacau balau dengan si ibu yang sekarat akibat tertojos peso dapur. Yang ketika Alex sedang menolongnya, tiba-tiba saja kembali terjadi ledakan besar yang menyebabkan lemari terjatuh dan menimpa perut si ibu sehingga... Hey, Alex. Di sisi lain, Claire terlihat didatangi oleh si agen yang menanyakan keberadaan Mike sekarang karena setelah kematian Todd, mereka tidak bisa menemukan keberadaannya. Claire juga diberitahu bahwa Bu Guru baru saja tewas, sehingga ia diminta untuk segera mengabarinya jika mengetahui tentang keberadaan si Alex.
Claire yang baru mendapat kabar tentang kematian si ibu guru pun langsung menghubungi Carter dan Samsul untuk mencari keberadaan Alex. Claire menjelaskan jika hanya Alex lah yang mengetahui urutan kematian yang selamat saat ledakan pesawat, di mana mereka yakin jika saat ini Alex akan berada di sekitar TKP kematian bu guru dan memutuskan untuk mencarinya di sana. He could be anywhere. Setelah dibujuk, Alex akhirnya mau untuk ikut bersama mereka, di mana rencananya sendiri, Alex akan disembunyikan di dalam kabin kosong milik Claire agar dia memiliki waktu untuk mencari tahu cara mengacaukan rancangan kematian yang karena Carter kekeh ingin mengetahui siapa orang selanjutnya, Alex pun memberitahu jika target selanjutnya adalah si Carter itu sendiri. Really? Carter, what are you doing? Merasa tak terima, Carter langsung memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi. Hal itu ia lakukan karena menganggap bahwa tak ada yang bisa mengendalikan dirinya kecuali dia sendiri. Carter juga mengatakan bahwa untuk apa repot-repot memikirkan hal ini, toh pada akhirnya semua orang akan modar juga, sehingga ia akan membuktikannya sendiri apakah prediksi Alex benar atau tidak. Selesai dengan ketegangan barusan, Alex tiba-tiba saja dikejutkan dengan sekelebet kereta yang lewat, padahal jelas-jelas di luar tidak ada apa-apa. Tak lama, mereka tiba di sebuah persimpangan rel kereta. Alex yang merasa jika ini adalah sebuah tanda untuk kematian berikutnya pun segera meminta teman-temannya untuk keluar dan menjauhi dari rel. Namun si koplo Carter justru malah dengan sengaja menghentikan mobilnya tepat di tengah-tengah rel sehingga mereka segera keluar dan meninggalkan Carter sendirian. Dan mamam lebok ya. Niat hati akan keluar, pintu tiba-tiba saja terkunci dan mesin tidak bisa dinyalakan. Ditambah sabuk pengaman yang ngadadak macet. Carter yang sebenarnya penakut segera meminta tolong teman-temannya, di mana Alex yang hanya ingin memutus rantai kematian pun sebisa mungkin mengeluarkan Carter dari mobil. Dan inilah yang terjadi. Ya, kali ini Alex berhasil mengacaukan rancangan kematian karena si Carter tidak jadi mati, sehingga Alex menyimpulkan jika sekarang mungkin rantai kematian sudah hilang. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih sudah selesai, mereka ternyata salah besar karena faktanya rangkaian kematian masih tetap berlanjut. Hal itu terbukti saat Carter gagal terbunuh dan malah si Samsula yang mati tertebas lempengan besi sesuai dengan pola yang Alex miliki. Setelah kematian Samsul, kini Alex lah yang akan mendapat giliran berikutnya sehingga ia memutuskan untuk segera mencari petunjuk selanjutnya. Setibanya di kabin yang clear maksud, Alex langsung melakukan antisipasi dimulai dengan menutup beberapa paku dengan cok atau istilah lain dari botol wine yang terbuat dari gabus alami, meletakkan lentera gantung di atas baskom berisi air untuk mencegah terjadinya kebakaran, memakai sarung tangan anti api untuk mencegah kalau-kalau sudah terjadi kebakaran, dan terakhir duduk santai sambil menunggu yang akan terjadi selanjutnya. Dan ya, Alex lupa jika di sana masih ada Jejer yang belum sempat diikat dan nyaris membunuhnya. Awalnya Alex menganggap jika rancangan kematian yang selama ini mengejar mereka adalah sosok atau entitas yang akan menampakkan diri. Namun perkiraannya salah, karena setelah diselidiki lebih dalam, rancangan kematian hanya memanfaatkan situasi di sekitar untuk melakukannya. Yang hal itu terbukti dari kematian Todd yang disebabkan oleh kebocoran kloset, Bu Guru yang disebabkan oleh retaknya gelas sehingga air menetes ke komputer, dan terakhir si Samsul yang tak sengaja terkena lempengan besi mobil saat di rel kereta. But I got this cabin rigged to beat you now. Larut malam, Alex iseng membaca koran terkait ledakan pesawat waktu itu. Di situ ia menemukan berita tentang kematian dua ciwi yang sempat ngajak tukar duduk bareng.
Alex baru ingat jika mereka tidak sempat bertukar kursi karena ia keburu mengalami mimpi buruk. Alex yang sadar jika sekarang adalah giliran Claire pun buru-buru pergi untuk memastikannya. Dan benar saja, tepat saat Alex masih dalam perjalanan, petir tiba-tiba muncul dan menyambar jalur utama yang ada di depan rumah Claire. Sempat akan pergi, Claire justru teralihkan oleh anjingnya yang terjebak di halaman rumah, sehingga ia dengan cepat menyelamatkannya, tetapi karena panik, Claire memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Yang setibanya di dalam, listrik kembali menyambar dan menyebabkan semua alat elektronik meledak, sehingga tak ada pilihan lain. Claire kembali turun ke lantai bawah dan bermaksud untuk pergi dari sana menggunakan mobil, tetapi beruntung Alex datang tepat waktu dan meminta Claire untuk jangan sentuh apapun karena bisa-bisa itu malah menyetrumnya, di mana ia akan mencoba memindahkan kabel dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sempat dibuat terpental, bahkan membuatnya tak sadarkan diri, tapi setidaknya ia sudah berhasil mencegah kematian Claire. Beberapa bulan berlalu, mereka terlihat sedang ngumpul bareng dengan Alex yang ternyata selamat dari kecelakaan waktu itu. Setelah semua kejadian buruk yang menimpa mereka, kini Carter membuka hati dan berteman baik dengan Alex, di mana Alex yang masih penasaran kembali membahas tentang rancangan kematiannya. Dengan fakta bahwa kematian berhasil dicegah oleh Alex dan saat ini belum ada yang mencegah kematiannya, ia pun menyimpulkan jika mungkin sekarang adalah gilirannya. Tak ingin membahayakan kedua temannya, Alex memutuskan untuk pergi tepat saat ada tanda kematian itu muncul lagi dan beruntung Carter berhasil menyelamatkannya dan mencegah kematian Alex. Sempat dibuat lega karena mungkin inilah akhir dari rancangan kematiannya. Mereka lagi-lagi sudah salah besar karena So who's next? faktanya, rancangan kematian ini akan terjadi berulang-ulang mengejar mereka yang masih selamat. Jika saja barusan Carter selamat, maka kematian akan mengejar orang berikutnya yaitu Claire. Dan jika Claire selamat, maka kematian akan mengejar Alex yang masih hidup. Begitu seterusnya hingga mereka semua benar-benar tewas tak tersisa. Modiar buang. You know what I'm saying? Tamat, ending yang sangat mentobatkan. Hihi, tidak ada kata-kata terakhir karena aku ingin ngopi dulu guys. Belum ngopi, ini masih pagi, saya baru bangun langsung voice over gitu, langsung rekaman lah, langsung take suara gitu. Jadi mau ngopi dulu, saya belum sempat bikin kata-kata quotes bijak. Saya mau ngopi dulu teman-teman. Saya mau santai dulu, mau chill dulu sambil mendengarkan musik berjudul My Seri Amor, penyanyinya Stevie Wonder. Selera musik saya sebenarnya walaupun saya tinggal di kampung gitu, selera musik saya itu sangat berkelas teman-teman. Anjir, gaya si John sana. Hai. Udahlah teman-teman ya. Pokoknya happy buat kalian. Happy terus, jangan sedih-sedih lah. Ya wajar sih, manusiawi kalau sedih-sedih, cuman ya jangan berlarut-larut gitu. Saya juga sama sebenarnya. Jadi curhat. Saya juga sama sebenarnya lagi sedih sekali. Ya, udahlah itulah, jangan nggak usah diceritain lah. Pokoknya mah pengkhianatan lah teman-teman ya. Pasti sudah bisa menebak lah gitu. Ya tapi jangan jadikan berlarut-larut gitu. Harus happy lah, ngapain sedih-sedih, happy aja udah gitu. Ya teman-teman ya. Pokoknya jaga kesehatan, jaga perasaan, tetap happy dan selalu baik. Selalu doakan yang terbaik walaupun kepada orang yang sudah menyakiti kita gitu. Doa terbaik untuk mereka. Tenang aja, santai aja, chill, nikmati hidup ya. Adios. Sempak botong, sempak bolong, cucu Fir'aun.